Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 1, yaitu tentang materi hubungan struktur aktivitas pada obat diuretika. Adapun overview materi, yang pertama yaitu penggolongan obat, yang kedua aspek farmakokinetik dan farmakodinamik obat, yang ketiga hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur dengan aktivitas obat, yang keempat modifikasi molekul. Adapun nama kelompok sebagai berikut. Penggolongan obat. Diuretika adalah senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. Diuretika bekerja terutama dengan meningkatkan ekskresi ion Na+Cl- HCO3- yang merupakan elektrolit utama dalam cairan. Berdasarkan cara kerjanya, ada beberapa jenis diuretik yang diketahui pada saat ini, antara lain yang pertama diuretik osmotik dan aquarids, contohnya mannitol, glukosa, sorbitol, sukrosa, dan urea. Yang kedua diuretika pembentuk asam, contohnya amonium klorida, amonium nitrat, dan kalsium klorida. Yang ketiga, diuretik merkuri organik. Yang keempat, penghambat karbonik anhidrasa ginjal, contohnya acetalosamid. Yang kelima, diuretik derivat tiazid, contohnya hidroklorotiazid, telidon. Yang keenam, diuretik hemat kalium, yaitu potassium sparing diuretik. Yang ketujuh, diuretik loop, contohnya furosemid dan butenamid. Aspek farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik dari diuretik osmotik yaitu sulit diabsorpsi sehingga obat harus diberikan secara parenteral. Jika diberikan per oral, mannitol menyebabkan diare osmotik. Untuk farmakodinamiknya, diuretik osmotik terutama bekerja di tubulus contortus spesimal. Melalui efek osmotik, diuretik ini melawan kerja ADH di tubulus koligen renalis. Adanya bahan yang tidak dapat direabsorpsi seperti mannitol mencegah reabsorpsi normal air dengan menimbulkan tekanan osmotik yang melawan keseimbangan. Akibatnya, volume urin meningkat. Selanjutnya yaitu diuretika pembentuk asam. Mekanisme terjadinya efek diuresis oleh amonium klorida digambarkan secara sistematik melalui struktur seperti di bawah. Selain itu, kelebihan ion Cl- dalam urin akan meningkatkan ion Na+, membentuk garam NaCl dan kemudian diekskresikan bersama-sama dengan sejumlah ekuivalen air dan terjadi diuresis. Yang ketiga, diuretik merkuri organik, di mana farmakodinamiknya salah satu obat golongan ini adalah chlormerodrin. Chlormerodrin adalah senyawa merkuri dengan efek samping toksik. Dikarenakan efek farmakodinamik ini, maka chlormerodrin tidak lagi digunakan dan telah diganti dengan kelas baru obat diuretik, contohnya colmerodrin dan meretoxylene procaine. Yang keempat, diuretik penghambat karbonik anhidrase. Farmakokinetiknya adalah penghambat karbonik anhidrase diabsorpsi secara baik setelah pemberian oral. Peningkatan pH urin akibat diuresis HCO3- tampak dalam waktu 30 menit dan bertahan selama 12 jam setelah pemberian dosis tunggal. Obat diekskresi melalui sekresi di segmen S2 dikumpulkan proksimal sehingga dosis obat harus diturunkan pada pasien infuensi ginjal. Farmakodinamik, inhibisi aktivitas karbonik anhidrase sangat menekan reabsorpsi HCO3- di tubulus contortus proximal. Pada dosis teraman, inhibitor karbonik anhidrase menghambat 85% kapasitas reabsorpsi HCO3- dari tubulus contortus proximal superficial. Yang kelima yaitu diuretik turunan tiazid. Farmakokinetiknya semua diazid dapat diberikan per oral, tetapi terdapat perbedaan dalam metabolismenya. Klorotiazid, yakni senyawa individu kelompok ini, bersifat kurang larut dalam lemak dan harus diberikan dalam dosis relatif besar. Untuk farmakodinamiknya, tiazid menghambat reabsorpsi NaCl dari sisi lumen sel epitel tubulus contortus distal dengan memblokade transfer Na+ atau Cl-. Berbeda dengan tempat kerja diuretik klub Anha-Henle, cabang asiden tebal, tiazid sangat meningkatkan reabsorpsi dari Ca2+. Yang keenam, diuretika hemat kalium. Farmakokinetiknya diabsorpsi dengan baik di usus dan durasi kerja ditentukan oleh kinetik respon aldosteron di jaringan sasaran. Waktu paruh dalam plasma hanya 10 menit, akan tetapi dalam bentuk metabolit aktifnya sebagian besar diinaktivasi di hati. Secara keseluruhan kerja agak lambat, dibutuhkan beberapa hari sebelum efek terapi dicapai. Farmakodinamiknya, diuretik hemat kalium menurunkan absorpsi tubulus dan tubulus koligen renalis, absorpsi Na+, sekresi K+, pada tempat ini diatur oleh aldosteron.
Diuretika loop, farmakokinetiknya, diuretika loop cepat diabsorpsi dan eliminasi oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Farmakodinamiknya, mekanisme kerja dari diuretik loop adalah dengan menghambat Na+, K+, 2Cl- di lumen Ansa-Henle, cabang ascendant tebal. Hal ini menyebabkan penurunan reabsorpsi terhadap NaCl serta mengurangi potensial positif di lumen akibat difusi kembali ke K+, yang meningkatkan ekskresi dari Mg2+ dan Ca2+. Hal ini dapat memicu terjadinya hipomagnesium pada penggunaan berkepanjangan. Selanjutnya, hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur aktivitas diuretika. Yang pertama, hubungan kualitatif dan kuantitatif diuretika merkuri organik. Diuretika merkuri organik mempunyai rantai yang terdiri dari 3 atom C dan 1 atom Hg pada satu ujung rantai yang mengikat gugus hidrofil X. R gugus aromatik, heterosiklik atau asiklik yang terikat pada rantai propil melalui gugus karbonil. Y biasanya gugus metil, dapat pula gugus etil. Pengaruh gugus terhadap sisa senyawanya adalah kecil. X substituen yang bersifat hidrofil, biasanya X adalah gugus teofilin yang meningkatkan kecepatan absorpsi. Selanjutnya, hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur aktivitas diuretika penghambat karbonik anhidrase. Berperan terhadap aktivitas diuretika, penghambat karbonik anhidrase adalah gugus sulfamin bebas, mono dan disubstitusi pada gugus sulfamil akan meningkatkan aktivitas diuretik karena peningkatan obat reseptor menjadi lemah. Pemasukan gugus metil asetolamid dapat meningkatkan aktivitas obat dan memperpanjang masa kerja obat. Yang ketiga, hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur aktivitas diuretika turunan tiazid. Studi hubungan struktur aktivitas diuretika turunan tiazid menunjukkan bahwa aktivitas diuretik meningkat bila senyawa mempunyai gambaran struktur sebagai berikut. Pada posisi 1, cincin heterosiklik adalah gugus SO2, CO2, dan gugus SO2 mempunyai aktivitas lebih besar. Pada posisi 2, substituen, gugus alkil yang rendah biasanya gugus metil. Pada posisi 3 adalah substituen lipofil seperti akil. Ada ikatan C3, C4 jenuh, substitusi langsung pada posisi 4, 5, atau 8 dengan gugus alkil untuk menurunkan aktivitas diuretik. Pada posisi 6 gugus menarik elektron yang sangat penting seperti Cl-, Cf3. Pada posisi 7 adalah gugus sulfamin yang tidak tersubstitusi. Selanjutnya gugus sulfamin pada posisi 1 meta dapat diganti dengan gugus elektronegatif lain. Berikut adalah struktur diuretika dari turunan tiazid. Selanjutnya, hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur dan aktivitas diuretika loop. Substituen pada posisi 1 harus bersifat asam. Gugus karboksilat mempunyai aktivitas diuretik optimum. Gugus sulfamoil pada posisi 5 merupakan gugus fungsi aktivitas diuretik yang optimum. Gugus aktivitas pada posisi 4 bersifat penalik elektron, seperti gugus-gugus Cl dan Cf3 dapat pula diganti dengan gugus fenoksi, alkoksi anilon, benzil benzol, C5H5S dengan disertai penurunan aktivitas. Pada turunan asam 5 sulfamoil 2 amino benzoat, substituen pada gugus 2 amino relatif terbatas. Pada turunan 5 asam 5 sulfamoil 3 amino benzoat, substituen pada gugus 3 amino relatif lebih banyak tanpa mempengaruhi aktivitas diuretik optimal. Berikut adalah struktur dari furosemid dan butenamid dari diuretika loop. Selanjutnya yaitu modifikasi molekul. Modifikasi struktur molekul bertujuan mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologi obat yang ditentukan oleh sifat kimia. Dalam modifikasi molekul, metode yang digunakan antara lain penyederhanaan molekul, penggabungan molekul, pengubahan dimensi, dan kelenturan molekul. Yaitu yang pertama modifikasi molekul struktur asetalozamid. Pemasukan gugus metil pada asetalozamid atau metalozamid dapat meningkatkan aktivitas obat dan memperpanjang masa kerja obat. Hal ini disebabkan karena metazolit mempunyai kelarutan dalam lemak lebih besar. Absorpsi kembali pada tubulus menjadi lebih baik. Modifikasi lain dari struktur asetalozamid secara umum akan menurunkan aktivitas deasetelasi, akan menurunkan aktivitas dan memperpanjang gugus alkil rantai asetil, akan meningkatkan toksisitas. Berikut struktur dari asetalozamid dan metalozamid.
Selanjutnya yaitu modifikasi molekul struktur hidroklorotiazid. Pada posisi 6, ada gugus penarik elektron yang sangat penting seperti Cl. Hilangnya gugus tersebut menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Penggantian gugus Cl dengan Cf3 dapat meningkatkan kelarutan senyawa dalam lemak sehingga memperpanjang masa kerja obat. Substitusi langsung pada posisi 458 dengan gugus alkil akan menurunkan aktivitas diuretik. Baik, terima kasih.